Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Ahmad Syarif Irmi, Aulia Zikri, saya sebagai moderator Haikal Ramadan, M. Afan Zaitriano, dan yang terakhir Miftah Rizka. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh Ari. Kepada Ari dipersilakan. Baik, saya Ahmad Syarif Irmi akan membacakan materi mengenai pengertian ide cerita. Bagi beberapa orang yang sedang belajar menulis, mencari ide memang merupakan hal yang krusial. Sebab jika ide tidak segera didapat, tentu tulisan tidak akan segera terrealisasikan. Hanya bersarang dalam angan belaka. Padahal ide harus lebih dahulu ada sebagai gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi ada beberapa tips dalam mencari ide cerita. Yang pertama yaitu tanya kepada diri sendiri. Ide menulis bisa datang dari mana saja. Bisa dari orang di sekitarmu atau yang paling dekat yaitu dirimu sendiri. Tanyakan kepada dirimu sendiri kira-kira apa yang membuat gelisah. Sebab pada dasarnya kemunculan ide itu berangkat dari kegelisahan si penulis. Identifikasi hal yang selalu mengusik pikiranmu. Yang kedua yaitu amati orang lain. Dalam mencari ide sebuah cerita kita dapat mengamati orang lain. Seperti orang lain yang mempunyai kebahagiaan atau suatu masalah. Itu dapat dijadikan ide dari cerita kita. Yang ketiga, tangkapan fenomena di lingkungan sekitar. Ide juga bisa kamu dapatkan dari hasil mengamati apa yang tengah terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa fenomena sosial dan psikologi seperti ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, maraknya aksi bullying, kebucinan di antara pasangan remaja, masalah sampah yang menumpuk dan lain-lain. Yang keempat yaitu imajinasi. Kita juga bisa mendapatkan ide sebuah cerita dari imajinasi kita. Dengan imajinasi kita yang berbagai macam itu dapat diubah menjadi sebuah cerita. Tetapi jangan lupa untuk tetap realistis dan rasional ketika kamu menuliskannya menjadi sebuah cerita, baik novel, cerpen, prosa, ataupun lainnya. Yang kelima yaitu banyak membaca. Kegiatan membaca ini bisa menjadi salah satu cara kalian untuk menemukan ide cerita yang nantinya kalian kembangkan menjadi sebuah novel. Yang keenam, menonton film. Sebuah film bisa kita jadikan sebuah inspirasi yang bagus. Ide tidak harus orisinal, tetapi jangan lantas membuat cerita dengan tokoh, karakter, latar, plot, point of view yang sama persis, karena itu sama saja dengan plagiat, yang artinya kamu sudah melanggar hukum undang-undang hak cipta. Kita banyak boleh mengambil idenya, ceritanya harus kita mengembangkan sendiri dengan ciri khas sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ari. Selanjutnya yaitu kepada Zikri untuk slide yang kedua. Kepada Zikri dipersilakan. Baik, langsung saja penulisan naskah cerita. Dalam penulisan naskah cerita, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam penulisan naskah cerita. Yang pertama, ide cerita. Cerita tidak akan tercipta tanpa sebuah ide. Ide cerita yang ada di dalam imajinasi kita sebaiknya langsung kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, merumuskan masalah. Dalam langkah merumuskan masalah ini, kita harus membuat kerangka dari ide cerita yang sudah kita dapatkan. Dan kerangka ini nantinya akan membantumu memetakan jalan cerita agar ceritanya tidak lari dari ide cerita tadi. Dan yang ketiga, menyusun plot. Penyusunan plot yang merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam menulis naskah. Struktur plot pada umumnya terdiri dari 3 babak, yaitu setup atau awal konflik. Dan yang kedua, confrontation atau komplikasi masalah. Dan yang ketiga, resolusi atau penyelesaian masalah. Dan yang keempat, setting dan penokohan. Menentukan setting sebuah film harus kita lakukan secara detail agar mempermudah proses syuting, dan begitu juga dalam penokohan. Dan itu yang akan menjelaskan secara rinci karakter setiap tokoh yang ada di dalam cerita.
Dan yang kelima, ada sasaran. Penting bagi kita untuk menentukan segmentasi dari film yang akan kita buat. Apakah film ini ditujukan untuk anak-anak, dewasa, keluarga, atau remaja? Dan yang terakhir, pesan. Film yang baik adalah film yang memberikan sebuah pesan moral bagi yang menontonnya. Dan setelah melalui tahapan di atas, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian yang ada di dalam naskah film. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Afan. Oke. Kepada Afan dipersilakan. Komponen naskah. Yang pertama yaitu sinopsis. Sinopsis adalah suatu ringkasan cerita atau bentuk pemendekan suatu naskah yang tetap memperhatikan unsur intrinstiknya, seperti tokoh dan penokohan, alur, amanat, gaya bahasa, dan lain-lain. Ciri-ciri dari sinopsis itu sendiri yaitu dari alur ataupun jalan ceritanya itu disusun secara berurutan atau kronologis, serta alur dan plot sinopsis lebih baik sama dengan alur cerita aslinya. Bahasa yang digunakan pun hendaknya menggunakan jenis persuasif atau berupa ajakan, membujuk agar calon pembaca mau dan tertarik untuk membaca. Yang ketiga, adanya suatu ajakan atau motivasi bagi para pembaca untuk membaca buku itu, serta dikemas sebaik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, yang keempat, menampilkan konflik secara singkat dan menarik. Yang kelima, menimbulkan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Saya kembalikan kepada moderator. Mute. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Afan. Selanjutnya saya berikan kepada Rizka. Baiklah, Kepada Rizka dipersilakan. baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu treatment. Treatment adalah tulisan yang berisi pemaparan mendetail atas kerangka cerita film dari awal sampai akhir, yang memuat semua adegan penting sequence dan poin-poin cerita yang dituliskan dalam bentuk prosa. Nah, dalam treatment ini kita bisa mengukur kekuatan alur ceritanya, bagaimana plotnya, dan bagaimana struktur dari cerita tersebut. Nah, dan di sini kita juga bisa mengoreksi apakah ceritanya sudah solid atau masih ada bagian-bagian yang kosong atau tidak solid. Nah, dalam treatment ini juga bisa kita lihat apakah sebab akibatnya sudah logis atau belum. Nah, kalau ternyata masih banyak bagian cerita-cerita yang belum logis atau belum nyambung, kita bisa merevisi ulang treatment tersebut. Jika sudah solid atau sudah menyambung dengan cerita yang akan kita buat, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menuliskan dalam format skenarionya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya slide. Oke. Selanjutnya slide terakhir yang akan dibacakan oleh saya. Komponen visual. Yang pertama ada teks. Teks itu merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Biasanya hampir setiap orang yang bisa menggunakan komputer sudah terbiasa dengan teks. Teks ini dasarnya dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Pada kenyataannya, multimedia menyajikan informasi untuk audiens dengan cepat karena tidak diperlukan membaca secara mendalam dan teliti. Itu yang kedua ialah suara atau audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, maupun efek-efek suara lain. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Misalnya, narasi adalah kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat
lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik, sound effect, maupun suara real atau suara nyata. Authoring software yang digunakan harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol recording dan playback. Terdapat berbagai macam format file audio, diantaranya MP3, AAC, AIFF, WAV, OGG, dan WMA. Baiklah, untuk kesimpulannya, dalam membuat media yang kompleks dibutuhkan ide cerita, di mana ide merupakan rancangan yang tersusun di dalam otak seseorang, dan ide merupakan pemikiran berkekuatan atau benar-benar ada pikiran sebagai produk aktivitas fisik. Seperti orang lain mempunyai kebahagiaan atau masalah. Itu dapat dijadikan ide dari cerita kita tangkap fenomena di lingkungan sekitar. Ide juga bisa kamu dapatkan dari hasil mengamati apa yang tengah terjadi di lingkungan sekitar kamu. Dan ide cerita yang dalam imajinasi kamu itu sebaiknya langsung dituangkan dalam bentuk tulisan, agar dalam menyusun plot tersebut alur cerita sangat diperlukan dalam menulis naskah film. Dalam pesan film yang baik, film itu harus memberikan sebuah pesan moral yang baik untuk penontonnya. Setelah melalui tahapan berikut, kita harus juga memperhatikan bagian-bagian yang ada dalam naskah film, komponen naskah, sinopsis, dan unsur-unsur intrinsik seperti tokoh dan penokohan, alur, amanat, dan gaya bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.